Kalau kemarin sih gara-garanya ada tugas ya, jadi kerja ya, jadi nggak kerja dari pagi, jadinya nggak sempet untuk menggunakan hak pilih di TPS dekat rumah. Nggak ada calon yang cocok juga sih menurut saya. Calon yang cocok nggak ada, sama kurang ngasih tahu programnya apa gitu yang cocok untuk misi-misi ya, betul. Nggak tahu ya sama apa yang mau dipilih siapa gitu. Terus kan mereka kan juga visi misinya gitulah nggak tahu gitu kan. Terus juga nggak tahu impactnya yang kedepannya juga gimana gitu. Karena tidak ada partisipasi atau kampanye dari paslon yang bisa menggedor gitu loh partisipasi masyarakat, jadinya kitanya juga nggak tertarik. Jadi mendingan kalau misalnya di next pemilihan umum atau pilkada nantinya harus ada paslon-paslon itu harus kampanye ke tempat-tempat yang terpencil sekalipun. Jadi partisipasi masyarakat pun bisa naik gitu loh di pilkada kemudian. Lebih masif kali ya buat diajak ke apalagi mungkin ke yang anak-anak muda biar nyoblos kayak gitu. Terus juga mungkin bagi yang kerjanya kemana-mana mungkin bisa lebih dipermudah bikin suratnya agar bisa nyoblos di TPS lain gitu sih Kak. Menurutku sih pertama bukan cuma karena sosialisasi aja, tapi emang karena calon-calonnya ya. Jadi mungkin dari calon-calonnya lebih masuk lagi buat visi misi yang memang relate gitu sama masyarakat. Yang kedua mungkin untuk TPS-nya sendiri yang di luar kota atau apa itu dipermudah sosialisasinya. Jadinya mereka tahu gimana nih kita mau nyoblos kalau misalnya kita di luar kota gitu. Ya, baik, pemirsa, kami lanjutkan. Mas Wasis dan juga para narasumber lain, kita sudah dengarkan apa sih apa alasan yang membuat warga sepertinya memilih untuk golput saja, mulai dari pekerjaan sampai ternyata paslonnya kurang greget, paslonnya kurang turun ke lapangan sehingga mereka nggak tahu visi misi atau kurang juga sosialisasi. Tanggapan Mas Wasis kalau kemudian ini untuk evaluasi, tapi siapa yang harus bertanggung jawab golputnya makin tinggi itu gimana, Mas? Ya, kalau kita lihat memang salah satu yang membuat golput tinggi adalah ketimpangan kesamaan antara pemilih dengan paslonnya ya. Kalau kita lihat kan di sebagian besar daerah itu kebanyakan adalah generasi baby boomer atau X. Yang itu notabene mungkin komunikasinya berbeda dengan kebanyakan pemilih kita yang itu adalah generasi milenial dan generasi Z ya. Dan yang paling penting adalah narasi-narasi kampanye yang disampaikan oleh para paslon itu juga kadangkala monoton. Artinya mereka cenderung meng-copy paste apa yang telah terjadi di level nasional, kemudian mereka aplikasikan di level lokal. Siapa tahu ada kotel efeknya, kan juga kemudian tokoh nasional yang banyak ikutan endorse sama paslon-paslon yang berlaga di daerah gitu ya kan. Ternyata ngaruh juga loh untuk beberapa daerah. Nah masalahnya kan daerah itu kan kasuistik Mbak Afi ya. Semua daerah itu tidak bisa kita generalisasikan. Sehingga saya pikir memang salah satu poin yang hilang dari pilkada serentak ini adalah kehadiran pemimpin yang itu bersifat problem solver. Karena semua paslon ini ditarik dari proses yang sentralistis ya, perlu rekomendasi dari pusat dan sebagainya, sehingga kurang membumi di masyarakat, terutama dari kalangan pemilih muda ya, sehingga mereka tidak merasa terwakili di sana dengan adanya paslon-paslon yang ada di gambar, sehingga saya pikir golput itu menjadi pilihan yang rasional kemudian. Oke, tapi apakah kemudian partai politik sebagai pihak yang menyuguhkan para paslon ini mendengar, bahkan melihat, merasakan kritik yang dilakukan oleh pemilih yang memilih untuk golput daripada memilih, kan tadi ada yang mengatakan nggak menarik, nggak aspirasi saya gitu calonnya? Ya tentu mendengar, mereka mendengar dan juga memeriksa ya, cuman kan agenda nasional lebih kuat daripada agenda publik. Ya misalnya ada politik sapu jagat lah yang berusaha memadukan antara koalisi nasional tinggal lokal, kemudian agenda penyamaan kebijakan dari level pusat ke daerah. Artinya narasi-narasi besar ini yang kemudian meminggirkan suara-suara pemilih di akar rumput. Dan inilah yang menjadi penyebab salah satunya Mbak Afi. Oke, baik. Ketika kemudian kritik juga dilemparkan kepada partai politik. Mas Rifki sebagai Ketua Komisi 2, apa yang sejauh ini bisa ditangkap oleh Komisi 2 soal tingginya angka golput? Mas Rifki juga mengatakan bahwa ini sesuatu yang perlu diatensi secara serius ke depan. Iya, Komisi 2 DPR RI yang memiliki tugas konstitusional melakukan pengawasan terhadap kepemiluan, mitra kerjanya Bu Betty dan kawan-kawan, KPU, Bawaslu, dan DKPP, tentu menaruh perhatian besar terkait hal ini. Kita memang harus melakukan kajian yang mendalam dan objektif, Afi, terkait dengan fenomena ini. Tentu malam ini kita tidak bisa menyimpulkan kira-kira faktor-faktor apa yang membuat
golput itu semakin tinggi. Bahkan kita juga tidak adil rasanya mengatakan bahwa tingkat golput yang tinggi itu sama dengan membuat delegitimasi terhadap pemilu kita itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bedah persoalan kenapa antipati publik, sebutlah begitu, terhadap pemilihan gubernur, bupati, wali kota 2024 sebagai pilkada serentak nasional pertama dilaksanakan kok cukup tinggi, saya mungkin bisa menganalisis beberapa hal ya. Yang pertama di hulu dalam proses kandidasi atau pencalonan. Pilkada berbeda dengan pilpres. Apalagi pileg, di mana pilpres dan pileg hanya partai politik yang berhak mencalonkan proses kandidasi. Dalam pilkada kita tahu ada ruang calon perseorangan. Sehingga mohon maaf sebagai salah seorang ketua DPP partai politik, tidak adil rasanya kalau 100% disalahkan juga kepada partai politik. Karena kita juga membuka ruang bagi calon perseorangan. Bahkan kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan prosentase pencalonan calon gubernur, bupati, wali kota, Mahkamah Konstitusi menyederhanakan prosentase pencalonan itu yang kemudian membuka ruang bagi calon-calon yang awalnya bisa jadi tidak bisa mencalonkan diri, kemudian bisa mencalonkan diri dalam pilkada tahun 2024. Kendati demikian ada beberapa persoalan. Satu, agenda politik nasional, terutama pilpres, yang kemudian setelah pilpres, konsolidasi politik nasional terjadi, hampir semua partai politik masuk dalam kubu pemerintahan, itu membuat elit-elit politik yang awalnya bisa jadi berselera untuk turun dalam pilkada, lebih berpikir aman untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang kedua, jadwal yang kita tentukan pada 27 November 2024 itu membuat anggota DPR, anggota DPD, DPRD provinsi, kabupaten, kota yang mungkin awalnya ingin mempersiapkan diri menjadi calon kepala daerah dengan terlebih dahulu ikut dalam proses pileg untuk menguji elektabilitasnya menjadi tidak jadi maju karena dia harus mundur sebelum dia dilantik bahkan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pilkada setelah pelantikan yang bersangkutan dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua ada faktor soal jeda waktu antara pileg, pilpres, dan pilkada yang tadi Mbak Titi juga sebutkan. Kita tidak tahu, ini asumsi. Bisa jadi ada kejenuhan publik. Kita dulu berpikir, kalau pilkada kita laksanakan serentak, maka isu lokal itu lebih mengemuka dibanding isu nasional. Harapannya pilkada ini semacam uji coba kita untuk melaksanakan semacam pemilu lokal dalam tanda kutip. Karena lokusnya di lokal masing-masing. Ternyata hampir semua kandidat itu menduplikasi success story dari pilpres. Itu kenapa? Karena mereka nggak pede untuk kemudian harus juga bawa-bawa urusan pilpres, kemudian jargon satu arahan dengan pusat atau kenapa Mas Rifki? Bisa jadi miskin narasi. Karena juga tidak tahu apa yang harus dinarasikan di tingkat daerah, karena feedback antara pemilih dengan yang bersangkutan bisa jadi agak rendah. Karena mungkin terjadi dalam tanda kutip ya, kejenuhan terkait dengan isu-isu politik karena waktunya lebih dekat. Nah kalau kita bicara soal jeda waktu yang dekat ini juga, Vi, saya harus bela ini KPU, Bawaslu dan kawan-kawan. Itu membuat penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia itu capeknya minta ampun. Karena beberapa tahapan beririsan. Nah karena itu Komisi 2 DPR RI mengagendakan revisi terhadap undang-undang ini ke depan. Mungkin salah satu isunya kita harus pikirkan. Keserentakannya masih kita pertahankan, tetapi jadwal dan jedanya mungkin harus kita pikirkan. Ada bahkan wacana untuk ternyata pilkada serentak sudah tidak terlalu hemat arah asalnya, efisiensi anggaran juga enggak, malah kemudian tidak menghasilkan calon-calon atau bahkan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Tanggapan Mas Rifki? Narasi itu boleh, tapi bagi saya konstitusi adalah acuan. Jadi tidak ada ruang untuk pilkada. Pasal 18 di dalam konstitusi kita menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala daerah atau kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Kata demokratis itulah yang harus menjadi acuan kita. Boleh langsung, boleh tidak langsung, yang penting kita sepakat bahwa demokrasi di Republik ini tidak boleh legitimasinya tergerus oleh satu sistem pemilihan yang kita pilih. Oke, baik. Ngomongin soal legitimasi, pertanyaan saya berikutnya juga untuk para narasumber adalah, jika, ini pertanyaan masyarakat, jika ternyata jumlah golputnya lebih tinggi daripada angka partisipan, bagaimana legitimasi dari paslon yang memenangkan pilkada? Termasuk bagaimana dengan kualitas pilkada kita kalau angka golputnya ternyata lebih tinggi daripada angka warga yang memilih? Usai jeda, tetap bersama kami.